Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TW. Buntut sepinya pasar Tanah Abang dan sepinya pasar-pasar tradisional, akhirnya Menteri Perdagangan mengevaluasi kemudian memutuskan bahwa TikTok Shop akhirnya ditutup, bukan aplikasinya yang ditutup, jadi TikTok Shop-nya. Jadi media e-commerce-nya yang ditutup, tidak boleh berjualan, tidak boleh berjualan dan mengkombinasikan antara media sosial dengan media e-commerce. Tentunya dengan penutupan ini banyak merugikan pedagang-pedagang online yang sudah ada ataupun pedagang-pedagang online yang beralih dari pedagang offline. Tentunya mereka sudah meraup untung dari sini dan sudah membentuk sebuah habit yang itu terjadi selama ini. Sehingga apakah penutupan ini efektif? Mari kita bahas bersama. Penutupan TikTok Shop sebagai media e-commerce yang dikombinasi dengan media sosial ini sebenarnya menurut saya sebagai seorang customer, sebagai seorang pemakai, sebagai seorang eh, yang sebagai seorang pemakai media sosial dan sebagai digabung dengan media e-commerce ini sebenarnya adalah sebuah terobosan yang nyata, terobosan yang sangat bagus dari segi penjualan. Karena dengan adanya media sosial yang digabung dengan media e-commerce ini, itu tidak memerlukan sebuah biaya yang sangat tinggi, ya, tidak perlu biaya yang sangat tinggi untuk memasarkan produk-produk yang ada, kemudian dijual di media eh, sosial dan digabung dengan media e-commerce ini juga. Sehingga di sini masyarakat yang sebelumnya itu UMKM yang sebelumnya itu untuk iklan di platform-platform yang itu mahal, ini bisa diatasi dengan TikTok dan TikTok Shop karena ini biayanya sangat murah dan lebih murah, sehingga saya pikir dari sini itu malah akan menimbulkan sebuah UMKM di Indonesia yang di situ akan mudah untuk memasarkan produk-produknya, sehingga akan memunculkan UMKM baru. Yang saya amati UMKM terbaru contohnya adalah kayak kemarin ada yang jualan cetakan pentol, itu kan produk baru yang itu dipasarkan di TikTok Shop ini juga. Itu salah satunya saja. Itu adalah memunculkan UMKM baru, produk-produk baru yang itu dipasarkan secara murah di TikTok dan bisa menjualnya di TikTok ini juga. Nah, saya rasa ini adalah sebuah keefektifan. Begitu efektifnya media sosial dan media e-commerce ketika ini digabung dalam sebuah wadah aplikasi TikTok. Namun dari sini ada juga yang namanya persaingan, menimbulkan di sisi lain itu ada yang merasa dirugikan, seperti keluhan-keluhan yang terjadi di pasar-pasar tradisional di Tanah Abang. Itu banyak yang mengeluh bahwa TikTok Shop ini mematikan UMKM, padahal saya pikir tidak. Tetapi dari sini dengan adanya keluhan-keluhan seperti itu, Menteri Perdagangan ini mengkaji, mengevaluasi apa yang sudah terjadi di TikTok Shop dan apa yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Kemudian memutuskan bahwa TikTok Shop
sebagai media e-commerce dan media sosial itu dilarang karena sangat merugikan UMKM. Sepertinya keputusan ini saya pikir juga belum melakukan riset yang mendalam, belum melakukan sebuah penelitian yang di situ bagaimana bisa menguntungkan satu pihak ke pihak lain. Karena dengan adanya penutupan atau pelarangan secara total seperti ini, itu sama saja dengan mematikan sebuah terobosan, menghentikan zaman. Karena saya pikir perkembangan media sosial menjadi media e-commerce seperti ini itu adalah salah satu terobosan terbesar di abad ini. Terobosan yang sangat efektif untuk bisa menjual produk-produk kita sendiri, untuk bisa memasarkan produk-produk kita sendiri dengan biaya yang sangat murah. Yang penting kita bisa bikin yang namanya konten. Nah, dari sini juga akan memunculkan banyak konten kreator yang di situ bisa meraup keuntungan dari sini. Namun memang saya pikir ini walau seharusnya ya jangan ditutup ya. Yang perlu dilakukan adalah hanya mengatur regulasi-regulasi yang ada. Kenapa sampai pasar offline itu bisa kalah saing dengan pasar online di TikTok Shop? Karena ini satu, yang pasti masalah harga. Yang kedua, masalah efektivitas. Dari sini kita bisa, kalau dalam sisi marketing, bagaimana bisa mengatasi masalah harga? Satu, harga itu saya pikir yang harus disamakan. Jadi antara jualan di online dan di offline itu seharusnya harganya sama. Yang membedakan adalah effort. Nah, effort itu bisa dibayarkan dalam bentuk ongkir. Nah, makanya tidak ada perbedaan antara jualan di online kemudian di offline. Kenapa harga ini bisa anjlok atau bisa diturunkan secara tajam sekali di media sosial? Karena satu, di media sosial ini mereka punya strategi membakar uang. Membakar uang itu seperti apa? Jadi membuat salah satunya adalah yang namanya ongkir gratis. Nah, di sini yang perlu namanya diregulasi masalah ongkir gratis ini. Itu tidak. Yang kedua, kenapa harganya bisa jomplang ya antara eh, media sosial ya di TikTok Shop kemudian dan offline? Karena sekarang itu banyak sekali produsen yang nyambi, produsen yang sekaligus jualan. Nah, inilah yang akan mematikan yang namanya arus distribusi barang-barang. Karena dengan adanya distribusi dari produsen seharusnya ke distributor, ya, ke toko-toko seperti itu, kemudian ke konsumen. Ini tidak ada pergerakan seperti itu. Karena dari produsen langsung berjualan ke customer. Ini yang membuat barang-barang itu murah, makanya seperti itu. Sehingga ini yang perlu adanya regulasi. Kemudian yang ketiga masalah harga murah lagi adalah barang-barang impor dari Cina, dari manapun itu yang perlu dibuat regulasi. Uh, barang-barang dari Cina yang itu murah, itu seharusnya kita saring apakah ini sudah benar-benar sesuai standar. Kita harus punya standar sendiri seperti itu, sehingga ini yang perlu diatasi masalah harga seperti ini. Terus masalah efektivitas tadi adanya ongkir ya, itu adalah sebagai yang namanya imbalan effort kita ketika kita uh, pergi ke toko untuk belanja, itu kan perlu effort, masalah bensin, masalah yang lain-lain itu kan effort untuk sana, sehingga ini digantikan yang namanya ongkir ya. Seharusnya jualan online ini tidak boleh adanya gratis ongkir, sehingga harganya akan tetap sama antara uh, online ya dengan offline. Sehingga hal-hal seperti inilah yang
seharusnya perlu dikaji ulang biar ada sinkronisasi jualan di offline dan online, sehingga masyarakat, saya sebagai customer sendiri itu bisa berpikir ulang untuk apa yang namanya beli barang-barang atau produk-produk di online atau beli produk-produk di offline, sehingga menentukan keefektivitasnya. Dari sini akhirnya nanti akan menimbulkan persaingan yang sehat, persaingan yang di situ customer bisa menentukan, oh saya effort saya kalau beli di online maka saya harus bayar ongkir. Tapi kalau saya beli di offline maka saya juga harus bayar ongkir sendiri. Kita pergi ke toko, kita pergi ke kota ataupun kita pergi belanja ke suatu itu kan butuh yang namanya effort berupa bensin ke sana ataupun effort kita apa berusaha ke sana itu kan itu yang perlu diseimbangkan seperti itu. Sehingga dengan adanya penutupan ini itu saya rasa sesuatu hal yang gegabah yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan kita, saya pikir seperti itu. Sehingga apa yang diputuskan ini saya pikir tidak efektif sama sekali. Karena mematikan satu untuk menumbuhkan yang lainnya, itu tidak efektif. Karena bagaimanapun perkembangan zaman, perkembangan otak manusia itu akan semakin berkembang. Sehingga dengan adanya seperti ini, itu sama saja dengan kita menghentikan zaman. Kita menghentikan proses berpikir otak manusia. Kita menghentikan sebuah peradaban yang baru ke depannya. Seperti itu. Sehingga tidak terlalu efektif. Nah, tapi sudah terlanjur diputuskan seperti itu, ya mau bagaimana lagi. Yang namanya sudah keputusan, tapi mungkin masih bisa dikaji ulang kalau nanti ada gugatan-gugatan ataupun permasalahan yang baru lagi. Tapi saya tidak setuju dengan adanya keputusan melarang TikTok Shop untuk berjualan, untuk menggabungkan media e-commerce dengan media sosial. Karena ini adalah terobosan penjualan, terobosan marketing ya di zaman di era ini, di abad ini. Dan itu sangat efektif sekali. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.